Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan posting dalam perusahaan jasa, yaitu posting dari jurnal ke dalam buku besar. Mungkin adik-adik semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini pada akuntansi dasar sebelumnya pada kelas 10. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas apa sih buku besar itu dan fungsinya itu untuk apa. Jadi buku besar itu kumpulan atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar ini juga menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi buku besar memiliki fungsi sebagai tempat mencatat perubahan dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban sebagai akibat dari adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk buku besar sendiri memiliki berbagai bentuk, termasuk dalam perusahaan jasa juga pasti dalam membuat buku besar itu berbeda-beda. Nah, ini merupakan bentuk dari buku besar. Yang pertama yaitu ada bentuk T sederhana. Jadi ini dinamakan bentuk T sederhana karena memang bentuknya yang sederhana, yang mana hanya menyatakan sisi debit dan sisi kredit, sisi debit pada sebelah kiri dan sisi kredit pada sebelah kanan. Kemudian yang kedua ada bentuk skontro atau dua kolom. Bentuk skontro ini berarti sebelah menyebelah, yaitu mempunyai kelompok keterangan yang terletak di sebelah debit dan kredit, dan mempunyai kolom keterangan yang terletak di sebelah debit dan kredit juga. Yang ketiga ada bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk ini merupakan penjelasan yang baik untuk transaksi debit maupun kredit dengan menggunakan bentuk saldo tunggal. Jadi pada bagian keuangan itu dapat mengetahui informasi saldo setiap saat. Seperti ini ya bentuknya. Yang keempat ada bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Kebanyakan perusahaan itu menggunakan bentuk buku besar seperti ini. Jadi dapat mengetahui saldonya itu ada di sebelah debit atau kredit. Kalau untuk yang saldo tunggal ini tadi kan hanya mengetahui saldo setiap saat, tapi tidak mengetahui saldonya itu ada di sebelah debit atau kredit ya gitu. Jadi kebanyakan perusahaan menggunakan bentuk saldo rangkap atau 4 kolom seperti ini. Untuk saldonya disesuaikan dengan sifat masing-masing akunnya, entah di debit atau di kredit. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai kegiatan posting dalam perusahaan jasa. Jadi, kalau setelah menjurnal, itu pasti akan dilakukan pencatatan pemindahan kolom debit kredit ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memindahkan tanggal kejadian jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, memindahkan jumlah debit ataupun kredit pada jurnal ke lajur debit maupun kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya, maka langsung dihitung saldonya. Seperti yang saya katakan pada saldo rangkap 4 kolom ini ya. Yang ketiga, mencatat nomor kode akun ke dalam lajur referensi atau ref ya, biasanya singkat ref, sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, mencatat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi juga buku besar setiap pemindahan terjadi. Seperti misal contohnya CU1 seperti ini. CU1 ini artinya adalah dari jurnal umum halaman 1. Dan yang terakhir ada penjelasan singkat dalam lajur atau kolom keterangan di jurnal yang dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Misal contohnya pembayaran piutang dari toko A. Keterangannya di buku besar cukup pelunasan piutang toko A ataupun bisa disingkat pelunasan piutang begitu saja juga boleh, tergantung
bagaimana petunjuk dari soal ataupun pengarahan dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini ya proses dari posting jurnal umum ke dalam buku besar. Yang pertama dari tanggal ini kan jurnal umum ya. Tanggalnya dipindahkan dalam kolom tanggal juga, September 2017, tanggalnya tanggal 2. Nah, untuk keterangannya ini, contoh pembelian perlengkapan, keterangannya juga pembelian perlengkapan. Singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini jurnal umum halaman 1 dapat dipindahkan ke lajur ref JU.1, disingkat saja, dan jumlahnya disesuaikan ya. Debit, kredit disesuaikan gitu. Untuk yang proses ini adalah bentuk buku besar kontrol 2 kolom. Jadi ini refnya ada di sini, jumlahnya ada di sini. Jadi kolom debit itu ada di sebelah gini sampai sini. Ini garis tengahnya, dan ini kolom kreditnya. Ini ya, anak panahnya sudah tertera. Nah, ini ada contoh lagi. Ini adalah bentuk buku besar yang sering digunakan, yaitu bentuk 4 kolom. Nah, ini adik-adik untuk contohnya dapat melihat jurnalnya pada materi sebelumnya yang telah disampaikan. Nih. Nah, ini. Nah, untuk ini kasnya. Jadi tanggalnya dipindahkan. Ini sesuai tanggalnya. Refnya itu pada jurnal halaman 1. Untuk debit kreditnya disesuaikan juga. Nah, ini nomor akunnya juga diisi apabila perusahaan tersebut sudah memiliki daftar akunnya ya. Kalau ini kan hanya contoh, jadi nomor akunnya saya kosongi. Nah, seperti ini. Sekian untuk materi hari ini. Apabila adik-adik kurang paham, adik-adik bisa tanya ke kakak. Ini nomornya aktif ya. Nomor saya yang ini aktif, emailnya juga aktif. Jadi misal kalau untuk mau tanya, bisa langsung saja kalau ada yang tidak paham. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.